Tapi sebetulnya apa sih yang salah dari Pak Prabowo mengendorse kepala daerah? Ya gini loh, sebagai seorang presiden yang harus berada di semua pihak, jadi menaungi semua masyarakat, itu kan menjadi kesan tidak netral. Ya, tapi kan dia masih menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra. Gerindra itu sekarang ketua kelasnya Kimplas. Pak Lutfi dan Taji Yassin itu adalah yang didukung oleh Kimplas untuk maju di Jawa Tengah. Emang secara hukum, secara konstitusi itu nggak ada yang salah. Iya. Tapi ini kita bicara soal etika. Pak Prabowo itu bukan cuma ketua umum Partai Gerindra, tapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Nah itu, makanya yang dilanggar adalah etikanya kan? Tapi soal etika di negara ini kan sudah hancur lebur berantakan gitu ya. Waduh. Mulai dari kemarin-kemarin kita lihat pegawai Komdiji yang disuruh nutup judol. Disuruh membinasakan. Disuruh membinasakan malah dibina. Karena presiden-presiden sebelumnya juga ketua umum partai kan? Ketua umum partai. Pak SBY. Ketua umum partai. Tapi dia relatif bisa lebih netral, lebih bisa dilihat tidak berpihak. Bahkan kalau dia melakukan rapat pun kan, rapat partai itu kan selalu cenderung di weekend, bukan di hari kerja sebagai presiden. Iya. Nggak ada hukum atau konstitusi yang dilakukan, nggak ada. Presiden boleh cawe-cawe. Etika, ini soal etika. Iya. Ngerti nggak sih etika itu? Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taji Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taji Yassin Maimun. Ini pernyataan paling mengesalkan dari Prabowo sejak dia jadi presiden 3 pekan lalu. Padahal pidato sebelumnya saat pelantikan kurang apa coba? Basmi korupsi, bekerja untuk rakyat, bukan kerabat, bukan sahabat juga. Pokoknya hal yang berkaitan dengan nepotisme itu tidak. Terus jangan curi APBN. Uang APBN, ya. Itu kurang apa coba? Kalau kita ngomong Prabowo. Kayaknya Bapak berdua ini kesal banget sama Prabowo. Iya. Tapi saya senang sih kalau Bapak berdua ini masih kesal sama Prabowo, tandanya Bapak ini menaruh harapan, sempat menaruh harapan bahwa Prabowo bisa membawa kita ke Indonesia emas. Ya, Bukan Indonesia emas ya? Bukan dong, bukan cemas. Tapi sebetulnya apa sih yang salah dari Pak Prabowo mengendorse kepala daerah? Ya gini loh, sebagai seorang presiden yang harus berada di semua pihak, jadi menaungi semua masyarakat, itu kan menjadi kesan tidak netral. Ya, tapi kan dia masih menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra. Gerindra itu sekarang ketua kelasnya Kimplas. Pak Lutfi dan Taji Yassin itu adalah yang didukung oleh Kimplas untuk maju di Jawa Tengah. Emang secara hukum, secara konstitusi itu nggak ada yang salah. Iya. Tapi ini kita bicara soal etika. Pak Prabowo itu bukan cuma ketua umum Partai Gerindra, tapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Ya. Presiden seluruh orang-orang yang di semua partai yang itu. milih maupun tidak milih. Milih atau tidak milih. Ya. Datang apa tidak datang. Dan dia kan juga mau merangkul kan, mau merangkul semua pihak sampai
nggak ada oposisi itu kan sebenarnya berdiri di atas semua pihak tadi kan. Iya. Saya senang Mas Edi ngomongin konstitusi. Saya yakin sebetulnya Istana pasti akan menjawab dari sudut konstitusi bahwa tidak ada yang salah dari Prabowo karena tidak ada konstitusi yang dilanggar. Kalau pas pengumuman dia melepaskan PIN presiden, jadi dia bukan sebagai presiden. Bahwa kemudian orang bilang, ya tapi dia ke Solonya itu kan pakai pesawat kepresidenan, kemudian dikawal oleh pas pampres. Transportasi sama pengamanan memang melekat di presiden. Nah itu makanya yang dilanggar adalah etikanya kan. Tapi soal etika di negara ini kan sudah hancur lebur berantakan gitu ya. Waduh. Mulai dari kemarin-kemarin kita lihat pegawai Komdiji yang disuruh nutup judol. Disuruh membinasakan. Disuruh membinasakan malah dibina. Ya. Malah jadi tumbuh subur. Kan. Terus hakim yang harusnya memutus acara atau dia sebagai wakil Tuhan di dunia ini, malah bermain berlimang dosa seperti itu. Itu etika itu. Ya, tapi kan sebenarnya kalau kayak gini nih, sebenarnya kita mesti melihat ke belakang waktu sebelumnya. Karena presiden-presiden sebelumnya juga ketua umum partai kan? Ketua umum partai. Pak SBY ketua umum partai. Tapi dia relatif bisa lebih netral, lebih bisa dilihat tidak berpihak. Bahkan kalau dia melakukan rapat pun kan, rapat partai itu kan selalu cenderung di weekend, bukan di hari kerja sebagai presiden. Iya. Ya, tapi kalau urusan ya jaim, pencitraan ya Pak SBY memang jagonya sih ya. Iya, tapi kan kita akui. Iya, tapi kan faktanya tidak bombastis apa. Dan hebatnya dulu Sepulgar. Dulu Pak SBY itu begitu dia naik, ada pidatonya itu dia bilang loyalitas saya kepada partai berakhir begitu loyalitas saya kepada negara dimulai. Itu di quote-nya dari Manuel Quezon, itu presiden pertama Filipina. Dan hebatnya Pak Prabowo pernah menyindir Pak Jokowi dengan quote itu di tahun 2015. Kan 2015 dia kalah belum gabung kan? Gabungnya 2015 kan? Betul. Jadi sebenarnya dia paham bahwa soal loyalitas kepada negara itu harus dikedepankan daripada urusan partai. Nah, ngomong soal video ini tadi kan, Prabowo itu mengendorse atau apa ya? Endorse bahwa minta rakyat ini ya kayak kampanye, kayak orang kampanye. Iya, memang kampanye, bukan kayak, memang kampanye. Pilih, tolong, pilih. Pakai tolong memang. Pakai tolong, mohon, bukan tolong. Iya, presiden kepada rakyat itu kan memohon. Mohon, tapi coblos. Ya, itu jangan-jangan benar dugaan orang itu di Jawa Tengah itu kepentingan Jokowi yang berlaku di situ, dan Prabowo itu sebagai kepanjangan tangan Jokowi aja. Makanya ngumpet ini, dia nggak kelihatan Jokowinya. Ya bisa jadi, karena memang yang mempunyai kepentingan banyak soal Jawa Tengah ini kan Jokowi. Itu padang Kurusetra kan. Itu pertempuran medan tempur. Pertempuran mati hidup antara Jokowi dan Megawati. Seperti pewayangan Baratayuda itu. Masih ada dendam ya? Dendam. Kan faktanya kan dengan cawe-cawenya Pak Jokowi di zaman Pilpres kemarin, PDIP menang tetepan, tetapi merosot banyak 9 kursi. Di DPRD Jawa Tengah. Dulu kan 42 kursi, sekarang cuma 33 kursi. Itu kan berarti kedahsyatan seorang Jokowi. Pengaruh Jokowi untuk pemilu merontokkan merontokkan dominasi dan Mega. Itu udah terbukti. Dan makanya harus dituntaskan. Iya. Dan itu Jokowi minta bantuan Prabowo sebagai presiden. Itu semakin menegaskan bahwa orang bilang ya Prabowo sebelum dilantik ke Solo. Setelah dilantik ke Solo lagi. Kok presiden sowan sih ke mantan presiden? Ya itu kalau menurut saya itu justru kehebatannya Prabowo. Dia itu tidak Prabowo apa Jokowi yang hebat? Prabowo dia tidak formalistik. Jadi dia tidak memikirkan soal bahwa nanti masyarakat memikirkan loh kok sowan, bahwa ini bonekanya Jokowi ya. Nggak apa-apa dia? Ya bagi saya mungkin nggak ada persoalan. Bagi Bapak nggak apa-apa. Dan tadi kita lihat aja pada saat mereka pertemuan itu kan di pertemuan yang mengendorse tadi di video tadi itu kan pertemuan ada Jokowi di situ. Di video itu 3 orang doang. Ada fotonya, di situ ada Jokowi pakai baju putih. Nah, terus artinya ketika pertemuan Taj Yassin dan
sebelumnya kan ada pertemuan Taj Yassin dan Lutfi dengan Jokowi. Pertemuan dengan Prabowo itu di hari yang sama. Di hari yang sama, dan itu di situ ada Pak Jokowi kan di situ. Kok di video itu cuma 3? Nah, Pak Jokowinya yang bagian videoin rekam. Supaya sempurna kan. Ya enggak lah. Teamwork gitu. Teamwork. Iya. Ini soal apa Padang Kurusetra itu sebetulnya bukan cuma di Jawa Tengah. Di Sumatera Utara juga. Siap. Di situ kan ada mantunya Pak Jokowi. Iya. Bobi Nasution. Ya. Jadi kalau di Jawa Tengah tadi yang kata Mamai dia bisa mengalahkan dominasi Mega itu ideologis. Kalau di Medan biologis. Biologis. Jangan salah sebut ya, Bobi Nasution bukan Bobi Kartanegara. Bukan. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung. Nah, dari semua itu kira-kira ini kan pertarungan sudah semakin keras. Apakah mereka akan bermain di bansos nggak nanti ya? Ya kalau dibilang dia berguru politik dengan pilpres ya bisa jadi ya ada bansos juga, ada guyuran bansos ujung-ujungnya. Itu orang-orang atau Prabowo itu boleh lah berguru politik pada Jokowi boleh, tapi jangan berguru soal etika. Kenapa? Jokowi. Itu banyak etika yang dilanggar Jokowi. Itu kan hampir copy paste yang kemarin. Presiden itu boleh loh berkampanye lah gitu. Iya. Nggak ada hukum atau konstitusi yang dilakukan, nggak ada. Presiden Tapi boleh cawe-cawe. Etika, ini soal etika. Iya. Ngerti nggak sih etika itu? Kok marah? Oh enggak, bukan. Ya. Makanya sebetulnya banyak orang bilang karena ini sudah berulang kali terjadi dan karena konstitusi tidak dilanggar hanya soal etika, makanya sebetulnya di DPR itu ini perlu dibahas, dibuat undang-undang yang jelas bahwa apakah presiden itu masih boleh berkampanye walaupun dia sebagai ketua umum parpol, tapi nggak tahu DPR jangan-jangan juga nggak keberatan. Iya, apalagi ketua umum parpol semua kan sudah diundang makan siang di istana, tidak ada makan siang gratis gitu. Iya, kalau sudah kena kuah memang enak. Ada nasi goreng, bukan kuah. Katanya sop ikan, kata Pak Julhas. Ini semua ini semakin menguatkan ke masyarakat bahwa dugaan Pak Jokowi ini cawe-cawe atau terlibat langsung dalam proses pilkada politik di Indonesia ini masih sangat aktif. Makanya kalau kemarin itu Jokowi bisa menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, itu baru. Tapi udah diumumin, nggak ada namanya, nama Gibran juga nggak ada. Emang ada rencana? Ya waktu itu kan Bahlil menyatakan akan ada kejutan. Oh. Ketua DPP yang lain mengatakan juga akan ada kejutan. Orang masyarakat langsung ngomong siapa lagi kalau kader kejutan itu. Kebetulan Pak hari yang sama Pak Jokowi terbang dari Solo ke Jakarta. Ngaku-ngakunya ngomong cucu. Mau cucu. Okay. Kan bahasa itu kan bahasa simbolik saja. Nah itu kan berarti dan ternyata gitu ya. Dan ternyata pada semuanya itu kejutannya adalah Ngabalin. Ngabalin menjadi ketua politik luar negeri. Ya, akhirnya dapat juga dia ya. Nah, itu kejutan yang sebenarnya itu mungkin yang itu. Ada kejutan lain. Masih ingat kan nama Yahya Zaini? Oh. Iya. Kok ketawa dengar nama Yahya Zaini? Iya, Yahya Zaini itu kan kecil cabai rawit. Halo? Eva siapa? Ngangenin. Oh, Maria Eva. Bentar.